saya tanya tuh Sylvester dan teman-teman dari kubu sana ya. Katakanlah kita anggap perkubuan ya kan. Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Ibu kota negara di mana? Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta beribu kota di mana? Sekarang. Bingung dia, jawabnya juga gak bisa kan. Beribu kota di mana? Hah? Beribu kota di? Nah, jadi kalau kawan-kawan bingung, saya juga agak bingung. Tetapi saya bisa mengatakan ibu kotanya hampir tidak jelas. Hampir tidak jelas. Kenapa saya katakan hampir tidak jelas? Begini. Undang-undang tentang IKN itu ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2022. Oke? Dan seharusnya itu menandai perpindahan karena ibu kota itu sudah berpindah. Tapi dalam kebiasaan undang-undang itu selalu ada pasal peralihan. Pasal peralihannya 2 kurang lebih. Yaitu 2 tahun setelah adanya undang-undang ini itu harus dibuat perubahan terhadap undang-undang DKI. Karena DKI atau Jakarta itu tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Ya, saya belum ngomong. Karena saya nggak setuju DKJ, karena saya menganggap masih DKI akhirnya. Ya, nah, dan undang-undang itu walaupun terlambat, ada sudah. Oke? Tetapi di dalam itu ada juga yang namanya peralihan, perpindahan itu officially kalau dikeluarkannya Kepres, keputusan presiden. Dan unfortunately, Kepresnya nggak jelas kapan harus dikeluarkan oleh seorang presiden. Nggak ada batas waktu. Maka saya spill yang kedua. Ini kan kalau hadis itu ada perawihnya. Saya mendengar orang yang dengar langsung dari Prabowo. Mudah-mudahan saya keliru. Kalau dia ngomong nggak benar berarti saya salah. Tapi kan kita nggak bisa cek langsung. Dia mengatakan saya ketemu dengan Prabowo sendiri di luar negeri. Pada waktu itu di Qatar Economic Forum, saya tanya, mau pindah nggak? Dan Prabowo firm mengatakan, jangankan 5 tahun, 10 tahun pun saya nggak mau pindah. Bayangkan, itu yang dia dapatkan langsung dari Prabowo. Nah, politik itu kawan-kawan semua, panggung depan dan panggung belakang. Jadi kawan dari Jokowi mania bicara panggung depan. Tapi Prabowo itu jangan lupa, jenderalnya tidak lebih lama dibandingkan dia menjadi ketua umum partai politik. Jenderalnya kan cuma berapa tahun. Tapi ketum partai politik sudah puluhan tahun dia. Jadi dia he's a politician juga, ya. Oke. Karena itu saya mengatakan ya, harus ada kepastian di mana sesungguhnya ibu kota itu. Kalau kita pakai kepastiannya di undang-undang IKN sendiri, saya mengatakan bahwa ibu kota masih di Jakarta. Oke? Tapi kalau saya menggunakan undang-undang DKJ, sudah tidak di Jakarta. Maka nanti Prabowo bingung, saya harus dilantik di mana? Karena ada beberapa ketentuan di dalam konstitusi dan dalam undang-undang, segala sesuatunya harus di ibu kota negara. Ibu kota negara itu kalau pindah ya pindah juga. Sekarang pertanyaannya 20 Oktober nanti menurut Sylvester dan teman-teman sana Prabowo sebaiknya dilantik di mana? Ya itu saya sepakat ya mengenai undang-undang DKI. Jangan dulu, jangan dianu dulu, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya karena di sana belum ada gedung DPR MPR Bang. Ya. Kemungkinan besar di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Oke, sekarang saya tanya. Yang namanya MPR itu harus bersidang di ibu kota negara. Sidang MPR itu untuk melantik presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Bolak-balik. Apakah di Nusantara, apakah di Jakarta? Karena itu saya mengatakan ya, harus ada kepastian ke depan. Tadi ada ibu-ibu yang datang ke saya, dia tidak setuju kalau ibu kota pindah. Saya bilang begini, kalau tidak setuju ibu kota pindah,
datang ke Mahkamah Konstitusi saja minta judicial review. Salah satunya adalah dalil tentang kepastian hukum, ya, legal certainty. Karena sekarang ada ketidakpastian hukum. Antoni Budiawan misalnya mengatakan, kalau dikatakan bahwa ibu kota itu tetap di Jakarta, kenapa harus ada kepala otorita ibu kota? Otorita ibu kota itu menyerap anggaran, ada gaji, ada fasilitas dan lain sebagainya. Berarti ilegal dia. Karena secara de jure belum menjadi ibu kota. Kenapa ada otorita ibu kota? Jadi kita bolak-balik nanti. Karena itu pastikan. Nah, kalau kita pastikan, maka saya kok agak sedikit yakin, optimis. Tapi optimisnya berbeda dengan beliau. Kalau saya optimis, ibu kota ini nggak akan pindah. Saya mengatakan the king of Jawa surrender, menyerah. Raja, jadi judulnya Raja Jawa menyerah. Gak main-main ini. Karena kata Bahlil sekali lagi, oh gak bisa main-main tuh sama barang itu katanya. Ya, gak bisa, hati-hati kita sama the king of Jawa nih, atau Java King. Tapi untuk ibu kota Raja Jawa menyerah. Sama menyerahnya dia soal satu partai politik. Sama menyerahnya dia soal RUU Pilkada. Sama menyerahnya dia soal putra mahkota harus bisa datang ke KPK. Itu kalau kita bicara tentang simbol kekuasaan, itu simbol penyerahan, surrender, menyerah. Gak ada kalau kita bicara tentang kondisi lebih dari 1 tahun yang lalu, gak ada. Ya kan, bahkan ketika kita melihat pergantian ketua umum partai politik terbesar kedua misalnya, terlihat bahwa Raja Jawa sangat powerful. Ada pendukungnya sambil ketawa-ketawa mengatakan, ini katanya the carpenter itu bisa gergaji tuh pohon yang gede jadi perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Sambil ketawa-ketawa. Tapi kita melihat fenomena yang 4 tadi yang saya katakan, menyerah. Menyerah pertama, ya. Saya katakan ketika RUU Pilkada itu kemudian tidak diparipurnakan dan tidak bisa disahkan. Padahal bagi Raja Jawa itu adalah flag. Karena dari RUU itulah sang putra mahkota bisa dicalonkan. Baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Tapi dia menyerah untuk tidak mengesahkannya. Pertama persetujuan paripurna dan pengesahan oleh presiden. Padahal dalam sejarah kawan-kawan semua, mana ada Raja Jawa mau menyerah. Undang-undang KPK diprotes, dia nggak menyerah. Undang-undang KUHP diprotes, dia nggak menyerah. Omnibus Law nggak menyerah. Kemudian teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Next 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, menarik sekali tadi penyampaian dari Refli Harun ya mengenai istana lama akan tunduk pada istana baru. Artinya Jokowi akan ditinggalkan ya. Jokowi sudah selesai dari jabatannya. Jadi janganlah sok-sok berkuasa gitu ya, sok paling punya kuasa. Tetapi memang hari-hari ini kita melihat bahwa Pak Jokowi kerap sekali aktif ya berkomentar, dan tadi juga nampaknya Bung Sylvester dibungkam langsung oleh Refli Harun nampaknya di situ ya. Nah, kemudian kalau saya melihat penilaian masyarakat Indonesia, teman-teman kita perihal video terkait video sebelumnya, penyampaian yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dan perdebatan yang cukup menjadikan ini sebuah pemahaman bagi kita gitu ya mengenai perpolitikan di bangsa ini. Saya akan coba awali dari Lapotuak ya. Saya kalau lihat Sylvester di dalam forum jadi takut nontonnya. Masalahnya bukan takut karena apa-apa, tapi takut lihat dia emosi kayak ke Rocky kemarin. Takut nontonnya karena tren parah ya, apa nih ya, tren parah gak kuat. Jadi dikatakan tadi ini ibu kota yang mana, Jakarta masih atau IKN gitu ya, nggak tahu jawabnya katanya. Para penjilat ditanya malah bengong. Itulah kualitas penjilat. Tunduk betul, tunduk sepenuhnya, tunduk kepada manusia yang menjadi raja, murid dan haram. Ibu kota negara di IKN Kalimantan. Itu betul yang dibilang, jangan cuma ngomong ibu kota dipindah ke IKN, datangi, ngomong di sana begini aja udah.
berapa ratus triliun uang negara bangun IKN mau di stop begitu saja. Pemerintah nggak bodoh, IKN udah 60%. IKN bukan proyeknya Mulyono tapi proyek negara. Dari sekian pembicara hanya Refli yang dipenuhi dengan kebencian. Apakah Jokowi mudah dengan hal yang diomongkan Refli Harun? Tahunya dia adalah pokok tidak mau tahu itu melanggar konstitusi, undang-undang negara ini dibuat maunya dia. Berarti Prabowo presiden ilegal karena dilantik tidak di ibu kota negara, clear. Kalau saya jadi Prabowo, orang ini tak panggil tak jadikan menteri, coba bisa apa? Omongnya banyak. Jokowi bukan Raja Jawa tapi Firaun Firaun Jawa, kata Aidon Najib. Pasnya kalau raja sangat-sangat sayang sama rakyat, aku baca. Bang Refli, kasihan siapa itu? Centeng Jokowi mendengarkan sangat malu penjelasan hukum Bang Refli. Penjarakan Gibran terlibat Fufu Fafa. Ibu kota negara, ya Bung Roma yang tahu pasti, hanya Bung Roma ya tahu pasti, karena syair lagunya tentang ibu kota masih asli. Refli sangat pintar, cocoknya perkor apa sih? Nah, ribut nyinyir di LC gara-gara tidak dipanggil jadi menteri. Refli katanya pintar, malah nanya saya jawab yang dulu Jakarta, yang sekarang IKN. Katanya pintar, kok kapan majunya Indonesia, Refli? Raja lama habis tugas ganti raja baru, itu aja kok jadi isu. Tapi biarlah, mumpung tak ada kerjaan. Terbukti keberhasilan ide gagasan usulan yang disampaikan para gelandangan politik selama 10 tahun sangat intens setiap hari. Tidak satupun yang benar alias menebar hoax si Karni bermodus kebebasan demokrasi. Sisa 10 hari berhasilkan si pembohong besar menghukum Pak Jokowi, pemimpin negara semut ketawa. Presiden ya, ini salah ketik semua nih. Presiden sudah sewenang-wenangnya hukum saja, tidak acak-acak apa sih, gak jelas banget. Tolonglah kalau berkomentar itu yang jelas gitu ya. Pelan-pelan tapi jelas, jangan terburu-buru mengketik tapi amburadul ya. Nah, kalau seperti ini nih, sebenarnya dia sadar kalau dia berada dalam pihak yang salah, tapi kenapa memaksakan untuk tidak membuka mata? Nah, sudah sadar berada pada pihak yang salah, tapi kenapa tak sadar untuk membuka mata? Seperti itu ya. Mestinya sebelum ada pelantikan presiden baru, Jokowi harus merubah undang-undang bahwa pelantikan tidak mesti di ibu kota. Nah, di sini Jokowi mulai kehilangan etisnya. Dari dulu udah banyak yang bilang urgensi pindah ibu kota ini apa? Bukannya uangnya dialihkan ke yang lain yang lebih penting. Malah sibuk pindahin ibu kota. Sampai ini mangkrak sih. Bakal jadi sejarah besar dan bakal terus diungkit-ungkit. Ya memang katanya kemarin memang ya tanpa menggunakan dana APN karena masuk investor asing banyak katanya, tapi sampai sekarang kita nggak lihat investor itu ada, dan sekarang ya udah di stop dulu pembangunannya, apalagi terkait efisiensi anggaran saat ini teman-teman ya. Jadi kedepannya kita nggak tahu, jadi sudah banyak juga habis uang negara membangun itu ya, kalau diberhentikan di stop sayang nanggung, terlanjur sudah banyak dana yang keluar, kalau dilanjutkan modal kita nggak mencukupi, jadi serba susah, serba salah ya. Jadi mungkin teman-teman punya pendapat lain, punya pandangan lain, perspektif yang lain, boleh silakan sampaikan pendapat Anda ya. Itu saja mungkin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, hormati.